Selamat pagi jemaat Tuhan dan selamat beribadah bersama keluarga kita di rumah masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan dan anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk hari ini kalau kami boleh beribadah sekali lagi kepada Engkau di rumah kami masing-masing bersama keluarga kami. Tuhan, ajar kami melalui firman-Mu dan kuatkan kami. Dan kami mau belajar dan kami siap untuk diajar. Sebab itu Tuhan, kami mau mengucap syukur semua ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, sesuatu yang sungguh luar biasa kalau kita masih boleh beribadah pada Tuhan hari ini dimanapun tempatnya. Kalau kita masih boleh beribadah, itu kesempatan yang indah untuk kita beribadah. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang saya beri tema norma baru atau budaya baru. Hari ini kita berada dalam keadaan yang sungguh luar biasa daripada biasanya, karena kita akan beberapa minggu lagi kita akan berada di dalam gereja kalau Tuhan izinkan untuk kita beribadah. Tetapi kita berada dalam keadaan yang baru, tidak seperti dulu. Sebab itu, apa yang terjadi adalah bila budaya baru itu ada, pastinya ada sesuatu yang berlaku. Mari kita belajar melihat sesuatu. Dan tema hari ini yang saya bawakan adalah budaya baru ataupun norma baru. Apa yang kita mengerti tentang budaya? Mari kita lihat. Budaya itu adalah sesuatu nilai yang dibentuk ataupun pengaruh yang ada di sekeliling kita, atmosfer yang ada di sekeliling kita. Itu budaya yang sedang terjadi. Nah, apa pandangan kita tentang budaya-budaya ini? Nah, budaya bercerita tentang kebiasaan kita. Oke, nah, bercerita tentang budaya yang baru ini, kita akan melihat pada satu proses yang baru. Kita akan melihat pada satu struktur yang baru, organisasi yang baru, kontrol sistem yang baru. Semuanya baru, tidak seperti biasa. Sebab itu, budaya yang baru itu kadang-kadang boleh mempengaruhi kita. Nah, budaya ini memiliki kekuatan untuk menarik kita. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi, sebab itu bila kita melihat tentang budaya atau norma yang baru, kita harus melihat di mana kita berada. Nah, saya mau katakan, begitu kita berada di dalam satu budaya yang baru, sedang atau tidak, kita akan ditarik oleh budaya yang baru itu. Saya bagi satu contoh. Saudara-saudari, dengan izin, kalau kita di Sabah ini, ya, ataupun Malaysia amnya, kita orang Malaysia ini biasanya kadang-kadang suka buang sampah sembarangan. Ya, ada tong sampah, tapi tidak buang sampah di tempatnya. Kita isap rokok, tapi kita buang sembarangan. Ini budaya-budaya yang ada di negara kita, di Sabah juga. Kadang-kadang kita meludah sembarangan tanpa melihat tempat-tempat itu. Tetapi kalau kita pergi ke negara lain, salah satunya negara yang kecil, kepulauan yang kecil, negara Singapura. Waktu kita pergi ke sana, budaya di sana lain. Kita tidak boleh buang sampah sembarangan, kita tidak boleh buang puntung rokok sembarangan, kita tidak boleh meludah sembarangan, lalu di tempat laluan yang tidak disediakan. Kenapa? Waktu kita melanggar semua ini di negara ini, kita akan berada dalam masalah. Kita mungkin akan didenda dan sebagainya, ditangkap. Tapi kalau di Sabah tidak. Ataupun di Malaysia kadang-kadang
kita boleh terlepas. Tetapi kalau di negara ini, kita tidak akan terlepas. Tapi waktu kita ke negara ini, kita akan ikut budaya mereka, betul? Kita akan buang sampah di tempatnya, tong sampah. Kita isap rokok, kita isap di tempat yang ditentukan. Kita makan gula getah pun di Singapura, kita tidak boleh makan gula getah di tempat sembarangan. Nah, kalau kita ke sana, kita akan ikut budaya ini, peraturan, norma ini. Tapi kadang-kadang yang lebih parahnya, waktu orang Singapura datang ke Malaysia atau ke Sabah, mereka akan ikut norma budaya kita. Mereka akan buang sampah sembarangan, mereka akan melakukan hal-hal sembarangan. Kenapa? Karena budaya itu menarik mereka untuk melakukan. Jadi budaya itu punya pengaruh yang kuat untuk menarik seseorang. Jadi hari ini kita juga hidup dalam budaya yang sama. Saudara-saudari, bermula dari 18 bulan 3 kita mulai PKP. Sesuatu yang sangat luar biasa yang terjadi bukan saja di Malaysia, tetapi di seluruh dunia. Wabak COVID-19 ini melanda dan seluruh dunia terjejas. Malah hari ini kita sedang hidup dengan sejenis virus yang sedang merebak di sana sini, malah dia sedang mutasi atau sedang berevolusi lebih kuat daripada virus yang pertama dijumpai di Wuhan, Cina. Kita belum ada obat untuk virus yang pertama. Virus ini sedang membina generasinya demi generasinya yang kuat. Dan kita sekarang hidup di dalam itu. Norma yang baru itu. Sebab itu, sebelum gereja dibuka, sebelum kita boleh beribadah, gereja sudah mengambil langkah-langkah yang tertentu. Hari ini, kalau kamu punya kesempatan, kemana-mana ada SOP-nya yang harus dipatuhi. Saya tengok-tengok juga, saya panggil ini SMS. Ya. Keadaan kalau kita pergi kemana-mana, kita perlu SMS. Oke? Saudara-saudari perlu SMS. Bukan SMS yang telepon. Oke? Tetapi SMS, S yang pertama adalah selalu cuci tangan. Dulu, kita cuci tangan pada waktu kita mau makan, kita dari tandas. Selebihnya kita tidak perlu cuci tangan. Kita masuk gereja, salam orang, kita tidak akan cuci tangan. Tapi hari ini, sebelum kita masuk ke gereja, kemana-mana kita perlu cuci dan bersihkan tangan kita. Dan kalau boleh, tidak boleh menyentuh orang-orang lain. Itu S pertama. M adalah pakai mask. Mask. Bukan maskara, tapi mask untuk melindungi kita. Wajib dipakai oleh semua orang, termasuk kanak-kanak yang kita bawa keluar. Hari ini gereja juga mewajibkan, kalau kita diizinkan dengan izin Tuhan untuk berada di gereja St. Stephen, beribadah, jemaat harus memakai mask. S, social distancing, penjarakan sosial. Kalau dulu orang yang tidak kenal baru kita jarakkan diri. Hari ini orang yang kita kenal pun kita harus jarakkan diri kita. Kenapa? Menjaga penjarakan sosial kita. Inilah norma baru yang akan terjadi, bukan saja kepada gereja, malah seluruh sistem yang ada di dunia ini, apapun bentuk sistemnya. Nah, oleh itu, bila bercakap tentang budaya, norma baru ini, Tuhan mau kita melakukan sesuatu. Karena budaya ini harus menjadi budaya yang kuat, positif dan berpengaruh untuk Tuhan di masa-masa ini.
Saudara-saudari, mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Saya rasa ramai jemaat Tuhan sudah hafal mungkin firman Tuhan ini, tapi saya akan bacakan. Kalau kamu mau baca dengan keluarga kamu, ya lebih baik juga. Saya bacakan Matius 5 ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara-saudari, Tuhan memberi kita satu identiti. Kita adalah garam. Kita adalah garam. Tuhan memberi identiti kepada burung, hewan yang terbang. Identitinya diberikan hewan yang terbang. Ikan, hewan yang berenang di dalam air. Tapi Tuhan memberikan kita, saudara-saudari jemaat Tuhan, identiti yang khas, garam. Nah, mari kita lihat fungsi garam. Garam ada dua fungsi yang sangat penting. Kenapa Tuhan pakai garam? Nah, mari kita lihat fungsi yang pertama. Fungsinya adalah mencegah kerusakan. Ya, kalau garam ini kita letak di ikan, kadang-kadang ikan itu akan lambat dia punya perebutan ataupun kerusakannya. Dia lambat membusuk. Makanan-makanan juga, ya, dia akan lambat rusak kalau kita letakkan garam. Jadi fungsi garam itu adalah untuk mencegah atau mengelakkan makanan daripada cepat rusak. Oleh itu Tuhan mengatakan, kita juga harus menjadi garam. Kita orang Kristen harus menjadi garam, harus menjadi orang yang mencegah kerusakan di muka bumi ini. Tapi kadang-kadang bikin kecewa. Orang Kristen lebih banyak melakukan kerusakan. Saudara-saudari, lebih ramai orang Kristen yang suka melakukan kerusakan. Ya, lebih ramai orang Kristen yang lebih suka melakukan dosa-dosa, sehingga terjadinya banyak masalah. Saudara-saudari, Tuhan mengatakan sebagai garam, orang Kristen sebagai garam, kita harus mencegah kerusakan. Inilah yang harus kita lakukan dalam keluarga kita. Suami sebagai kepala rumah tangga, dia harus jadi garam yang boleh mencegah kerusakan, perbalahan di dalam keluarganya. Kalau kita di dalam organisasi atau tempat kita bekerja, jadilah seorang pekerja, jadilah seorang bos yang baik, yang bekerja untuk kebaikan. Jangan kita mengambil kesempatan, jangan kita coba ambil suap. Saudara-saudari, sebab itu Tuhan katakan kita harus menjadi garam. Kita orang Kristen lebih banyak harus mencegah kerusakan demi kerusakan yang sekarang ini semakin terjadi. Inilah budaya di dunia ini. Sebab itu orang Kristen harus menjadi yang terbaik. Yang kedua adalah meningkatkan quality. Garam meningkatkan quality. Saudara-saudari, kita dikatakan dalam ayat yang ketiga, jika garam itu menjadi tawar, dengan apa diasinkan? Nah, pastinya kita mengerti, bukan? Kalau garam tawar, buat apa lagi simpan? Buang. Sebab itu fungsi garam yang kedua adalah dia meningkatkan quality. Pernah kamu makan ayam KFC yang tidak garam? Pernah kamu makan
masakan-masakan nasi kerabuka, lemes tuh, tiada garam, atau yang paling kita minati dengan hormat, saya pun minati, tinambak, tidak ada garam. Garam meningkatkan kualiti makanan, rasa makanan itu menjadi lebih sedap. Ikan masin, waktu dia jadi ikan biasa, orang beli dengan harga biasa. Tetapi waktu dia jadi ikan masin, kamu pergi ke pasar dan tanya, ikan masin sekilo berapa? Mahal bukan? Garam akan meningkatkan kualiti. Nah, kehidupan orang Kristen juga harus jadi begini. Meningkatkan kualiti kehidupan orang-orang Kristen. Kalau garam itu boleh menjadi penyedap rasa, sehingga kamu mau makan lagi makanan yang kamu rasa sedap karena ada garam, jangan lebih garam lah, ya. Nah, sebab itu Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang meningkatkan kualiti apa yang ada pada kita. Kalau dulu kita di pekerjaan kita biasa-biasa saja, tingkatkan supaya majikan kita nampak, oh dia lebih baik, wah bagus dia ini. Dan majikan kita minta, saya orang Kristen. Bukan sebab kita lebih baik dari orang lain, tapi Tuhan mengajar kita harus meningkatkan kualitas kita dalam pelayanan kita. Ada banyak pelayanan di gereja yang kita boleh tingkatkan kualiti pelayanan kita. Mungkin dulu kita usher, hari ini kita pembaca firman, masa akan datang kita menjadi pendoa, masa akan datang kita menjadi pemimpin ibadah, dan sebagainya. Kualiti kehidupan Kristen harus dipertingkatkan. Jangan kita hanya selesa berada di tempat kita sekarang ini. Sudah berpuluh tahun kita datang ke gereja, kita datang dan pergi sama, kita kembali berpuluh tahun. Waktu Tuhan mengatakan kamu adalah garam, garam itu harus menjadi yang terbaik. Garam itu harus sentiasa menjadi dan kita lebih berkualiti. Nah, sebab itu dikatakan dalam Mazmur ini, Matius, tidak ada lagi gunanya kalau garam itu tidak asin, dia dipijak. Siapa yang pijak? Dia diinjak-injak orang. Tuhan izinkan orang Kristen yang tidak memuliakan dia untuk diinjak-injak oleh orang lain. Jadi hati-hati, saudara-saudari. Bukan sebab karena saya ada jawatan di gereja, karena saya ada ini dan itu segalanya, saya boleh berbuat. Tidak. Sebagai orang Kristen, kemasinan garam itu penting. Kualiti kita penting. Nah, mari kita lihat pengaruh kita kepada orang sekeliling sebagai orang Kristen. Sebab itu kita harus membawa satu budaya yang baru, seperti kata firman Tuhan ini. Kita harus menjadi pengaruh yang baru. Kalau orang jahat, kita tunjukkan kita yang baik. Kalau orang itu tidak mau menghargai orang lain, kita belajar menghargai. Kalau orang itu sombong, angkuh, kita belajar untuk rendah diri. Karena saudara-saudari, waktu budaya ini hidup di dalam masyarakat dan masyarakat melihat kebenaran ini, secara otomatis orang akan dipengaruhi oleh sesuatu yang baik. Ada cabarannya, tetapi orang akan melihat, oh itu yang baik, saya akan ikut dia. Nah, sebab itu
Sebagai orang Kristen, kita harus mengizinkan Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Tuhan percaya bahwa melalui kita pekerjaannya sedang dijalankan. Sebab itu, kalau kita tidak boleh menjadi jemaat yang boleh mencegah pengaruh-pengaruh yang tidak baik, kita jemaat yang tidak mendatangkan kualitas yang baik pada gereja, itu akan melambatkan pekerjaan Tuhan. Sebab itu, saudara-saudari, mari kita lihat bahwa ada budaya yang baru yang harus kita lakukan hari ini di dalam gereja. Nah, macam mana kita mau menjadi orang yang membawa budaya ini di dalam gereja kita? Saudara-saudari, kita tidak perlu susah. Hari ini kita boleh belajar. Kita menjadi seorang yang dipanggil trendsetter ataupun yang membawa tren. Di zaman 90-an ada banyak tren. Hari ini juga banyak tren. Hari ini kalau kamu buka media sosial, trennya TikTok. Anak muda hari ini. Tapi itu tren duniawi. Apa tren yang kita boleh bawa sebagai orang Kristen dalam kehidupan dunia yang hari ini? Saudara-saudari, senang kalau orang malas, kita harus menjadi rajin. Mungkin orang malas datang gereja. Hari ini gereja akan menjadi tempat yang sangat eksklusif untuk semua orang Kristen. Kenapa? Tidak semua orang boleh masuk gereja. Karena ada SOP-nya. Dan tidak semua orang seperti biasa datang. Sebab itu, kalau orang malas, kita rajin. Kalau orang sombong, kita belajar rendah hati. Ini tren yang kita harus bawa. Tren yang harus kita berikan pada dunia. Ada banyak tren yang bertentangan dengan dunia. Malah kadang-kadang waktu kita membawa tren ini, orang memang tidak akan suka dengan kita. Saudara-saudari, waktu kau ikut Tuhan, kadang-kadang kau akan ditinggalkan oleh teman-teman. Tapi jangan kecewa, karena Tuhan akan memberikan yang terbaik. Sebab itu, sebagai dorongan kepada kita, mari kita menciptakan satu budaya yang positif dalam gereja kita ini, dalam kita punya pembaharuan norma kehidupan kita sebagai orang Kristen yang hari ini berubah hampir 360 derajat. Kita harus berubah. Sebab itu, saudara-saudari jemaat Tuhan, bagaimana kita mau percaya Tuhan kalau kita sendiri tidak boleh jadi role model dalam budaya ini? Saudara-saudari, jadilah terang dan garam bagi dunia ini, bagi Tuhan, di mana Tuhan tempatkan kita. Jadilah terang dan garam, karena engkau adalah garam yang akan menguatkan orang-orang di sekelilingmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa semua jemaat-Mu akan diberkati. Biar Roh Kudus-Mu yang memberi pengertian pada setiap hati-hati jemaat-Mu. Hamba-Mu sudah selesai untuk berbicara, tapi hamba-Mu percaya Tuhan akan tetap berbicara pada setiap hati dan jiwa yang masih terbuka untuk belajar akan firman-Mu. Berkati setiap keluarga-keluarga yang sekarang sedang beribadah bersama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.